Hai guys, di sini saya akan membahas tentang komunitas dan kearifan lokal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Kusuma Dian Kandani dari kelas 12 IPS 2 absen 9. Dan pertama saya akan membahas tentang komunitas. Pengertian komunitas secara bahasa maupun secara umum. Komunitas secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu community yang berarti masyarakat setempat yang memiliki cakupan wilayah yang sama. Kemudian ada juga komunitas secara umum disimpulkan sebagai sekelompok orang atau masyarakat setempat yang saling peduli dan memiliki persamaan tujuan maupun kebudayaan yang sama. Seperti komunitas pencinta alam. Di sini komunitas pencinta alam memiliki tujuan yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Komunitas sendiri memiliki manfaatnya. Yang pertama yaitu ada sarana informasi yang cepat. Kemudian ada juga untuk membangun relasi. Semakin banyak anggota, otomatis relasinya itu juga semakin bertambah. Terus saling dukung karena keakrabannya sudah lama, kemudian ada keterkaitan atau minat pada suatu bidang. Jadi ada keterkaitan baik itu secara fisik maupun psikis. Nah, suatu kelompok dapat dikatakan sebagai artian komunitas itu bila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Nah, yang pertama, separasaan. Jadi separasaan itu memiliki kesamaan kepentingan atau tujuan yang sama antar anggota. Kemudian sepenanggungan, setiap anggota memiliki kondisi, nasib, atau keadaan yang sama. Dan yang terakhir, saling memerlukan, di mana memiliki ketergantungan satu sama lain, baik kebutuhan fisik maupun psikis. Nah, subbab selanjutnya ada kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal. Pertama, secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris, sama seperti komunitas, disebut local wisdom. Dan lokal sendiri diartikan sebagai setempat, sedangkan wisdom itu kebijaksanaan. Sedangkan kearifan lokal secara umum itu merupakan suatu gagasan lokal yang bersifat bijaksana dan bernilai luhur serta diwariskan secara turun-temurun untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah, kearifan lokal sendiri juga memiliki unsur-unsur yang penting. Pertama, nilai lokal. Nilai lokal itu nilai yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Contohnya seperti masyarakat Jawa yang menggunakan tingkatan kesopanan dengan bahasa Mokoluku, halus, madya, maupun kromo inggil. Yang kedua ada keterampilan lokal, di mana merupakan kemampuan masyarakat mengelola lingkungannya, alam dan sosialnya. Keterampilan lokal itu biasanya dipengaruhi karena kondisi geografis. Contoh membatik di Jawa. Yang ketiga, pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal ini berkaitan dengan perubahan siklus iklim, jenis flora dan fauna, kondisi geografis juga, demografis atau kependudukan, dan sosiografis. Contohnya itu pengetahuan para nelayan tentang angin dan. Terus ada hukum lokal. Hukum lokal itu hukum yang disepakati masyarakat lokal bersama. Bisa berupa hukum yang memiliki kandungan masyarakat, kekeluargaan, dan tidak lepas dari unsur keagamaan. Terus kepercayaan lokal berkaitan dengan pemahaman spiritual masyarakat lokal. Jadi biasanya itu selain kepercayaan lokal juga bisa dibuat untuk menjaga kelestarian lingkungan alamnya. Contohnya keharingan. Kearifan lokal juga memiliki fungsi. Nah, pertama, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada konservasi dan pelestarian SDA. Dan yang terakhir, sebagai petuah, kepercayaan, maupun pantangan. Terakhir, pemberdayaan komunitas. Nah, pengertian pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Sebelumnya, pemberdayaan komunitas itu diartikan sebagai program yang diupayakan dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku individu serta masyarakat. Kemudian, program pemberdayaan komunitas ini dikaitkan dengan kearifan lokal. Karena kearifan lokal itu memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, maupun rambu-rambu bagi masyarakat. Dengan begitu, kearifan sangat berpengaruh untuk pemberdayaan masyarakat maupun melestarikan kearifan lokal itu sendiri. Dan di sini, saya akan mencontohkan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Nah, saya mengambil sebuah artikel yang dirilis tahun 2019 lalu, berjudul Serah Terima Peralatan Perikanan untuk kelompok nelayan Lendang Danger. Nah, ini tadi pemberdayaan komunitas nelayan. Di sini saya menganalisis artikel yang sudah saya cari. Yang pertama ada what. Jadi terdapat komunitas apa sih dan apa yang terjadi dalam artikel itu tadi. Nah, dalam artikel itu ada komunitas yang dinamakan komunitas nelayan ombak tenang. Dan ada bantuan dari Sekretaris Desa Sambik, Ellen, Bapak Harian, untuk komunitas nelayan ombak tenang sendiri, berupa penyediaan peralatan perikanan, seperti jaring, mesin ketinting, maupun sampan. Dan yang kedua ada who, siapa sih yang menjadi anggota dari komunitas tersebut, dan siapa yang membentuk kelompok tersebut. Nah, anggotanya berasal dari warga desa Lenggar Danger itu tadi. Terus tokoh setempatnya, Amaksu, itu selaku pembentuk kelompok tersebut dan diketuai oleh Delahim. Kemudian, when, kapan komunitas itu dibentuk dan kapan komunitas itu menerima bantuan. Jadi komunitas itu dibentuk tahun 2004 dan didapatkan hari Minggu 15 Desember 2019. Kemudian di mana komunitas itu dibentuk dan kelompok nelayan itu menerima bantuan. Jadi komunitas itu dibentuk di Kampung Lendang Danger Sambik Ellen, Nusa Tenggara Barat. Kelompok nelayan itu terima bantuan tetap pada desanya, namun berada di pantai. Lalu ada why. Mengapa kelompok nelayan itu dibentuk dan mengapa disebut komunitas maupun kearifan lokal? Jadi yang pertama, alasannya untuk mempermudah komunikasi dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk perikanan maupun nelayan. Terus disebut komunitas karena komunitas nelayan memiliki kesamaan geografis, memiliki hubungan erat satu sama lain, atau ketergantungan anggota terhadap komunitas baik secara fisik maupun psikis, serta seperasaan. Jadi memiliki tujuan yang sama. Terus disebut kearifan lokal, itu karena sebelum serah terima peralatan dari pemerintah, nelayan desa Lendang Danger masih menggunakan teknologi yang sederhana dan kurang memadai, seperti jaring. Jadi dengan begini bisa dibilang tergolong komunitas yang sifatnya masih tradisional. Yang terakhir, bagaimana komunitas nelayan tersebut agar tetap bertahan dan cara nelayan agar tetap bisa menangkap ikan dengan lancar. Nah, caranya saling bekerja sama dengan baik, menjaga nama baik anggotanya, kemudian saling peduli dan menghargai, pelatihan kerja untuk peningkatan sumber daya manusia, menjaga konsistensi kerja, pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan antar anggotanya, penataan perizinan usaha perikanan, memanfaatkan alat untuk penangkapan ikan secara optimal, membangun ikan pelelangan ikan modern. Jadi biasanya tahap-tahap seperti ini bisa dibantu oleh pemerintah.
Sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada kurang lebihnya, maaf dan terima kasih sudah menyaksikan.